Waktu dengan cepat berlalu, terlihat Jian berkata, aku bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan waktu begitu lama untuk pulih. Apakah dia sebenarnya bermaksud melakukan terobosan, ucap Jian. Saudara Xiaoyan memang orang yang luar biasa. Dia hanya doseng awal beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia sedang mengalami kesempatan untuk menerobos ke bintang kedua, ucap Yao Ming yang berdiri di samping Jian. Ini adalah tekanan budaya Kaisar Naga, kenapa itu muncul di tubuhnya? Banyak anggota suku naga kuno tertegun karena tekanan ini. Kejutan melintas di wajah Jian saat dia berdiri di langit. Itu adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Selain itu, dicampur dengan energi lain, gumam Jian. Dia sepertinya berhasil menerobos. Kelompok Jian perlahan menghela napas lega di dalam hati mereka setelah merasakan aura yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menghembuskan napas panjang. Dia merasakan kekuatannya meningkat dan ketahanan fisiknya semakin kuat. Aku bertanya-tanya mendapat berkah dari bencana kali ini, gumam Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, selamat. Sekali lagi Anda membuat terobosan setelah beberapa bulan. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar membuatku merasa malu, ucap Yao Ming. Aku hanya beruntung. Berapa lama saya melakukan meditasi, tanya Xiaoyan. Sudah hampir 3 bulan, ucap Xiaoyan. 100 hari ya? Kejutan melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar berita ini. Dia tiba-tiba bertanya, apakah aliansi itu mengirim berita? Tanya Xiaoyan. Ya, beberapa berita disampaikan beberapa hari yang lalu. Itu dari Yalao, dia meminta Anda bergegas kembali ke Falling Star Pavilion sesegera mungkin. Wajah Xiaoyan mengungkapkan ekspresi muram. Dia menatap Xiaoyan dan dengan lembut berkata, api lotus iblis pemurnian akan segera lahir, ucap Xiaoyan. Karena itu masalahnya, kita akan kembali ke Falling Star Pavilion hari ini. Kita juga perlu mendiskusikan hal-hal mengenai api iblis, ucap Xiaoyan. Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke Central Pen? Aku juga akan menemani kalian semua, ucap Jian. Saya sangat senang, namun bagaimana jika ada serangan kembali ke sini? Tanya Xiaoyan. Tidak apa-apa, 3 Raja Naga Besar telah menderita luka serius kali ini. Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan lumpuh, ucap Jian. Ya, baiklah kalau begitu, ucap Xiaoyan. Karena tidak ada lagi masalah yang harus dihadapi, kita harus pergi sekarang. Selain itu, Kepala Suku Yao Ming, tolong bantu saya mengawasi Cailin ketika Anda kembali ke suku Piton 9 Jauh Tanah Dalam. Di antara 3 sandera suku Heaven Demon ini, kami pertama-tama akan membebaskan Jiu Peng. Kalau tidak, mereka mungkin melakukan sesuatu yang drastis dalam kecemasan mereka. Kun Peng dan Ying Peng akan terus ditahan di Pulau Naga Timur, ucap Xiaoyan. Ya, baiklah, Yao Ming tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sambil menghadap Xiaoyan. Terlihat kelompok Xiaoyan tiba di satu wilayah. Area ini sudah berada dalam wilayah aliansi. Kita harusnya bisa tiba di Falling Star Pavilion segera, gumam Xiaoyan. Scene berganti ke Falling Star Pavilion. Terlihat di sana sedang ada sebuah rapat. Mata Yalao menyapu aula saat dia perlahan berkata, Pill Tower telah menyampaikan pesan bahwa ada peningkatan jumlah serangan menyelinap baru-baru ini. Banyak alkemis akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam itu. Kita semua harus dengan jelas menyadari siapa yang ada di balik ini, ucap Yalao. Orang-orang ini dari Aula Jiwa menjadi semakin sombong saja, ucap Hoyun. Untungnya aliansi telah membentuk penjaga patroli. Ini akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun semua orang di dunia luar tahu bahwa Aula Jiwa telah mengubah Skymansion aliansi kami menjadi berantakan total dan membuat kami kelelahan. Beberapa fraksi netral yang berencana untuk bergabung dengan aliansi telah terguncang oleh metode Aula Jiwa sampai mereka mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut, ucap Yalao. Lalu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, ucap penatua pertama dari Pill Tower. Kami akan lakukan pada mereka seperti yang telah mereka lakukan pada kami. Mereka telah menyerang kota kita, kalau begitu kita akan menyerang ruang cabang mereka, ucap Yalao. Begitu ya. Terlihat penatua pertama dari Pill Tower dan leluhur Hoyun sedikit terkejut setelah mendengar ini. Meskipun Skymansion aliansi cukup kuat, masih ada celah antara mereka dan Aula Jiwa. Namun Yalao berencana meluncurkan serangan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyerang aula cabang Aula Jiwa. Lagi pula itu tidak berbeda dengan menarik ekor harimau. Semua orang bergegas untuk bersembunyi dari Aula Jiwa mengingat reputasi mereka yang sengit. Siapa yang berani menuju ke wilayah mereka? Tanya Hoyun. Meskipun Aula Jiwa sangat kuat, banyak ahli mereka berada di markas mereka.
Aura cabang mereka tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Kita tidak perlu takut, tidak berurusan dengan mereka selama kita mengumpulkan kekuatan kita, ucap Yalao. Kata-kata guru itu benar. Aula jiwa terlalu sombong. Sekarang adalah waktunya untuk sedikit menekan mereka, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba sudah muncul di aula besar tersebut. Xiaoyan, semua orang terkejut melihat orang ini sebelum mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Anda akhirnya kembali ya, aura Anda. Leluhur Hoyun tertawa dan terkejut ketika dia merasakan Xiaoyan sudah naik ke bintang 2 doseng. Kemudian Yalao melirik Jian dan bertanya, "Siapa ini?" ucap Yalao sambil menuju ke arah Jian. "Guru, dia adalah Jian. Anda telah bertemu dengannya sebelumnya," ucap Xiaoyan. "Namun dia adalah kaisar naga dari suku Void Naga kuno. Dia ada di sini untuk membantuku mendapatkan api lotus iblis pemurnian," ucap Xiaoyan. "Apa? Kaisar naga dari suku Void Naga kuno?" Hati leluhur Hoyun dan tetua pertama Pil Tower berdebar kencang setelah mendengar gelar ini. Mata mereka mengungkapkan rasa tidak percaya ketika mereka melihat Xiaoyan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Tidak terduga bahwa Nona Zian memegang identitas seperti itu. Diri tua ini memang sedikit buta saat itu, ucap Yalao sambil tertawa. "Guru, tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, "Karena guru telah membuat saran ini sebelumnya, saya pikir Anda telah memilih aula cabang untuk diserang kan?" tanya Xiaoyan. Ekspresi Yalao sedikit suram setelah kembali ke topik ini. Dia berkata, "Setelah kami memulai penyelidikan ke aula jiwa, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Aula jiwa memiliki banyak ruang cabang di Central Pen. Ada 24 dari mereka yang lebih penting, dan aula jiwa menyebut mereka aula Disha. Aula cabang tempat saya di penjara saat itu adalah salah satu aula Disha ini," ucap Yalao. Aula Disha. Xiaoyan hanya mengangguk, dia belum pernah mendengar nama ini. Di atas aula Disha adalah aula Tiangan. Aula ini lebih penting untuk aula jiwa. Yalao perlahan berkata, "Aula Tiangan terbagi menjadi surga, bumi, dan manusia. The Heaven Hall adalah markas dari aula jiwa. Kami saat ini tidak mengetahui lokasinya. Kali ini target kami adalah main hall di antara aula Tiangan," ucap Yalao. "Aula bumi," Xiaoyan bergumam. Kemudian dia bertanya, "Seperti apa kekuatan aula bumi?" tanya Xiaoyan. "Aula bumi dikelola oleh wakil kepala aula, sedangkan aula bumi dikelola oleh Tianjun pertama dan kedua. Tentu saja kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan bahwa aula jiwa memperkuat pertahanannya," ucap Yalao. "Tianjun yang ketiga itu mati di tanganku saat itu. Tianjun kedua, Santo Guyu, hanyalah banseng tingkat tinggi. Saya tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa mengalahkan balai manusia ini," ucap Xiaoyan. "Serahkan masalah untuk menghancurkan aula bumi padaku. Aliansi ini masih membutuhkan para ahli untuk menjaganya agar melindungi terhadap segala upaya oleh aula jiwa untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Oleh karena itu, saya berharap bahwa leluhur Hoyun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini," ucap Xiaoyan. "Aku akan menemanimu. Lokasi aula bumi cukup tertutup. Akan sulit untuk menemukan bahkan jika seseorang memiliki peta," ucap Yalao. "Baiklah," Xiaoyan ragu-ragu mendengar pernyataan Yalao sebelum mengangguk. "Kalau begitu, kalian semua harus beristirahat selama beberapa hari. Setelah itu kita akan menuju ke aula bumi," ucap Yalao sambil membelai janggutnya. "Ayah!" Terlihat Xiao Xiao datang dan memanggil Xiaoyan. Xiaoyan menatap Xiao Xiao yang melangkah di udara saat dia dengan gembira berlari ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang datang terbang itu. Kehangatan samar-samar menyebar dari hatinya. "Ayah, di mana Umi?" Mata hitam besar Xiao Xiao kecil melihat ke belakang Xiaoyan. Dia melihat ke segala arah dan tak melihat Cailin. "Sayang, Umi masih berlatih. Dia akan kembali ke Xiao Xiao kecil setelah dia menyelesaikan pelatihannya," ucap Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum. Bakat pelatihan Xiao Xiao sangat luar biasa. Dalam setengah tahun dia sudah bisa mengendalikan energi di dalam tubuhnya. Dia dapat dianggap sebagai elit asli Dozong, ucap Yalao sambil tersenyum. Selain itu, dia sangat tertarik pada penyempurnaan Pil. "Saya berencana untuk menunggunya menjadi sedikit lebih tua sebelum mengajarinya mantra api. Selain itu, saya akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan-lahan membiasakannya dengan itu," ucap Yalao. "Kau benar-benar menyayangi dia terlalu banyak," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan memberikan sesuatu pada Yalao. Ini adalah darah esensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli dengan setengah langkah di kelas Dodi.
Jika guru mengonsumsinya, mungkin kau akan dengan cepat mencapai bintang pertama dari kelas dosen, ucap Xiaoyan. Setelah itu, Yalao menerima darah esensi dari Xiaoyan. Yalao kemudian kembali ke topik utamanya. Manhole di Aula Tiangang berada di bagian terdalam dari pegunungan Burial. Namun mereka menempatkan penghalang spasial di sana. Mereka akan mendeteksinya jika seseorang masuk, ucap Yalao. Kali ini kita perlu menghabisi semua orang dari Hall of Soul, ucap Xiaoyan. Sementara itu, Xin berganti ke tempat manhole. Ayo pergi, sudah saatnya bagi kita untuk melaksanakan misi kita. Mudah-mudahan kita akan dapat membawa kembali jiwa yang cukup kali ini, ucap seseorang tokoh manusia. Manusia ini tampaknya menjadi pemimpin kelompok tersebut, berbicara dengan suara serak. Kelompok iblis tua Liu melancarkan serangan mendadak terhadap beberapa kota milik Sky Mansion sebelumnya. Ya, ingatlah untuk tidak meninggalkan orang yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. 12 sosok lebih berubah menjadi kabut hitam yang bergegas keluar dari aula dengan cepat seperti kilat. Namun tiba-tiba ada banyak orang yang menerobos masuk ke aula jiwa. Beraninya kamu bertindak liar di wilayah aula jiwa. Semua Tianjun, tangkap mereka, ucap Guyu. Para ahli Hall of Soul kemudian muncul. Kamu benar-benar berani mengeluarkan Daozun belaka, hantu tua Guyu. Lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi, ucap Xiaoyan tertawa keras. Si Heart Flame, Xiaoyan tiba-tiba berseru setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruangan yang runtuh. Selain itu, orang ini mengandung api biru. Xiaoyan melirik dan mengenali asal dari nyala api ini. Oh, kamu orang tua Mugu, senyum menggoda muncul di wajah Xiaoyan. Oh, Xiaoyan, orang tua Mugu di sisi lain sangat terkejut. Sejak dia gagal merebut 3000 api terbakar, dia dikirim ke manhole. Karena kita sudah bertemu lagi, tolong serahkan si Heart Flame padaku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, kamu berani menerobos masuk ke Hall of Soul-ku. Anda benar-benar masuk ke neraka untuk mencari kematian, ucap Mugu tua. Kau hanya berada di bawah kekuatanku, berani berkata seperti itu. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu, ucap Mugu tua. Sesaat mereka akan bertarung, kemudian ada Guyu yang datang muncul secara tiba-tiba. Xiaoyan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini, ucap Guyu. Maafkan saya berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini, ucap Xiaoyan. Kamu jangan bercanda, terlihat Guyu tertawa ketiak mendengar perkataan Xiaoyan. Tentu saja saya sadar bahwa Anda bukan orang yang bertanggung jawab di sini. Xiaoyan mengabaikan Guyu, matanya beralih ke aula hitam besar ketika dia berkata dengan suara samar. Yang disebut Tianjun pertama, tidak perlu untuk terus bersembunyi. Aku, Xiaoyan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini, ucap Xiaoyan. Anda arogan sekali, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak sesuka Anda setelah mencapai kelas dosen? Ini adalah masalah mudah bagi klan Hun saya untuk membunuhmu, ucap Tianjun pertama. Tianjun pertama yang legendaris dari aula jiwa, akhirnya kau mau menunjukkan dirimu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, tidak terduga bahwa Anda berani menyerahkan diri kepada kami. Awalnya klan telah memutuskan untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi sekarang setelah kamu menyerahkan diri kepada kami, aku akan membantu mengambil nyawamu ini, ucap Tianjun pertama. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa yang lain, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Kakak laki-laki, mengapa kamu perlu mengucapkan begitu banyak omong kosong kepada anak muda ini? Bunuh saja dan ekstrak jiwanya. Jiwa dosen ini bisa menyamai jiwa-jiwa yang dikumpulkan aula cabang ini lebih dari 100 tahun, ucap Guyu. Hantu tua Guyu, kamu benar-benar berbicara terlalu banyak kata yang tidak perlu. Izinkan saya untuk memblokirnya. Kata-kata Sen Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yalao perlahan muncul, dia tersenyum saat menatap Guyu. Yao Chen, wajah Guyu tenggelam ketika dia melihat Yalao muncul di depannya. Dia baru sadar mengejek dengan dingin Yalao ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar yang dikeluarkan dari tubuh Yalao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Anda benar-benar berhasil menembus kelas dosen, terlihat Guyu sangat terkejut. Saya hanya beruntung Anda meluncurkan serangan menyelinap terhadap saya terakhir kali. Kali ini aku akan mengembalikan hutang itu padamu, ucap Yalao. Jangan berpikir bahwa aku takut kepadamu hanya karena kamu telah mencapai kelas dosen.
Saya hanya selangkah lagi menuju ke dosen, ucap Guyu. Yao Chen, aku akan melihat hak apa yang kau miliki untuk datang ke aula jiwa saya untuk menagih hutang. Aula jiwa saya mampu menangkap Anda terakhir kali. Kali ini aku pasti akan menangkap dan memenjarakanmu lagi, ucap Guyu. Sementara itu, Xiaoyan dan Tianjun pertama terlihat mulai bertarung. Bone Emperor Piercing Sky, gumam Guyu. Terlihat tulang yang sangat tajam menyebar di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat teknik dari Guyu. Dia kemudian melambaikan lengannya dan api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan mencairkan tulang-tulang yang menusuk itu dalam sekejap mata. Tinju Xiaoyan kemudian terkepal, ekspresinya tenang saat dia melemparkan pukulan ke depan. Bilah tulang itu agak aneh, sepertinya bisa melukai jiwa seseorang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, tulang belulang lelaki tua ini telah diciptakan dari tulang belasan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual yang dikenal yang terkandung di dalamnya. Begitu bilah ini menyerang tubuh seseorang, ia akan menderita kepahitan karena ditelan oleh puluhan ribu jiwa, ucap Tianjun pertama. Tindakan yang tidak lazim, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Segel tangan Xiaoyan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Betapa sombongnya, Tianjun pertama tersenyum pekat. Slash penghancur jiwa. Mengikuti jejak darah aneh yang muncul pada tulang pedang, ekspresi serius mulai muncul di wajah Tianjun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan pisau tulang besar dengan kasar memotong ke arah cincin api yang tergantung di langit. Pada saat bilah pedang itu lewat, terlihat tanah yang dilewatinya berubah menjadi jurang yang dalam. Ledakan kedua serangan kemudian terjadi. Badai liar berguncang pada titik di mana dua serangan bertabrakan. Cincin api Xiaoyan yang besar didorong ke belakang. Bilah tulang ini memang sedikit misterius, gumam Xiaoyan. Banyak riak muncul di tulang pisau. Tubuh Tianjun pertama perlahan bergabung ke tulang pedang. Bone Emperor Blade yang besar melayang di udara. Melihat kejadian ini, Xiaoyan mengeluarkan teknik 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Penguasa besar di tangan Xiaoyan tiba-tiba diayunkan. Kemudian penguasa Suan itu bertabrakan dengan Bone Emperor Blade. Setelah bentrokan itu, Xiaoyan masih terus berusaha mengalahkan Tianjun pertama. Dia mengeluarkan teknik yang baru ia dapatkan. Yellow Spring Divine Anger, teriak Xiaoyan. Serangan spiritual Sonic yang mengerikan ini disebarkan melalui udara. Serangan yang kuat terdeteksi oleh Tianjun pertama sebelum dia bisa melakukan apapun. Setelah hanya mendeteksinya, serangan spiritual itu mengenai tubuhnya. Blade Kaisar tulang yang besar dikirim terbang pada saat ini. Sosok tua juga terbang keluar dari pedang saat serangan spiritual ini mendarat. Seteguk darah segar keluar dengan liar. Jari pegas kuning. Tangan energi besar kemudian muncul sebelum dengan kejam menekan tubuh Tianjun pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh Tianjun pertama meledak dengan instan. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Pengumpul musim semi kuning. Raungan dan jari membalikan situasi, tapi Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan saat telapak energi besar kemudian terbentuk. Telapak tangan itu kemudian melanda tubuh Tianjun pertama. Mati, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Suatu sosok perlahan muncul. Pada saat yang sama, aura yang luar biasa kuat juga menyapu ruang tertutup ini. Xiaoyan, beraninya kamu, ucap wakil kepala Hall of Soul yang tiba-tiba muncul. Wakil kepala Hall of Soul, apakah kamu akhirnya tidak bisa menahan lagi setelah bersembunyi untuk waktu yang lama, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Xiaoyan, apakah kamu memaksa Hall of Soul-ku untuk menyerahkan mayat Xiaozhan padamu? Kabut hitam perlahan berdesir saat wajah pucat terungkap. Saya telah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada ayah saya akan menyerahkan Tausi Ancient God Jet kepada klanku, ucap Xiaoyan. Tidak perlu untuk itu, saya pribadi akan membawa Anda kembali ke klan Hun kali ini dan memungkinkan Anda berdua untuk bersatu kembali. Awalnya, klan berencana untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, namun sepertinya Anda tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiaoyan tidak berkomitmen, dia terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong seperti itu kepada wakil ketua ini. Rantai hitam kemudian keluar dari wakil ketua dan mengelilingi tubuh Xiaoyan, tetapi tiba-tiba ada kekuatan besar yang menghancurkan rantai dari wakil ketua itu. Siapa kamu? Ucap wakil ketua Hall of Soul dengan terkejut. Xiaoyan telah mengatakan bahwa dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Bukankah lebih baik jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa Anda perlu keluar dan mencari kematian? Ucap Ziyan.
Betapa sombongnya, aku takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Ekspresi Deputi Aula sangat buruk ketika dia berteriak dengan suara dingin. Mata Xiaoyan dengan tenang mengamati Tianjun pertama. Dia sepertinya sangat terluka sehingga dia tidak dapat membalas. Tangan api besarnya menarik Tianjun pertama. Tetapi wajah tua yang kusam itu tiba-tiba mengungkapkan keganasan baru ketika Tianjun pertama sudah dekat dengan Xiaoyan. Tubuh Tianjun pertama mulai membengkak. Cahaya hitam tiba-tiba melesat setelah tubuh fisik Tianjun pertama meledak. Cahaya itu kemudian mengarah kepada wakil kepala aula jiwa. Mencoba melarikan diri ya, ucap Xiaoyan. Dia menjentikan jarinya dan tangan api yang besar berubah menjadi jaring api yang melilit tubuh Tianjun pertama. Berani-beraninya kau, ekspresi wakil kepala Hall Otsol sangat suram. Kamu tidak bisa menyerang di depan kaisar ini. Zian dengan dingin tertawa ketika wakil kepala aula ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau keemasan gelap keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan melahap kabut hitam dari serangan wakil kepala. Suku poin naga kuno, wakil kepala Hall Otsol berseru setelah melihat naga emas besar yang dipanggil oleh Zian. Sementara itu, Xiaoyan menjentikan jarinya dan memasukkan penatua pertama ke dalam botol, kemudian menyimpan botol itu ke dalam cincin penyimpanannya. Aula jiwa telah mengejar guru saya dan saya selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Tenang, aku akan menurunkan surga bumi dan aula manusia satu persatu. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan janji yang padat saat dia melihat wakil kepala Hall Otsol. Xiaoyan, satu-satunya kesalahan yang dibuat Hall Otsol-ku selama bertahun-tahun ini adalah gagal membunuhmu sejak dini. Ini memungkinkan Anda mendapatkan kekuatan besar, tetapi Anda seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Hun saya tidak dapat menyerang Anda karena perjanjian antar klan kuno, itu tidak akan lama sebelum perjanjian tidak akan dapat menahan klan Hun saya. Pada saat itu Anda akan menemukan bahwa klan Hun saya jauh melebihi imajinasi Anda. Pada saat itu klan Xiao Anda dan aliansi Sky Mansion akan sepenuhnya dihilangkan. Wakil kepala aula jiwa tertawa lebat ketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia melarikan diri lewat lubang spasial. Mundurnya wakil kepala aula jiwa sebelum perkelahian jelas melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Kamu juga harus menghabisi orang yang tersisa, jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Xiaoyan melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah, kemudian Xiao Yixian dan Qin Lin mengejar mereka. Setelah itu, Xiaoyan berbalik ke medan pertempuran antara Yalao dan Sain Guyu. Sain Guyu sudah jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini, bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Perhatikan setan Guyu, jangan biarkan hantu tua ini melarikan diri, ucap Xiaoyan pada Zian. Ya, Zian kemudian mengangguk. Sosok halusnya bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi naga besar yang menyerang kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam sekejap menit, para ahli dari Hall Otsol benar-benar dibunuh olehnya. Xiaoyan terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian sepihak ini. Dia menunduk untuk melihat aula besar di bawah. Xiaoyan kemudian dengan cepat masuk lebih dalam. Reruntuhan itu terbuka untuk mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ini adalah... Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekelompok cahaya ini. Ini adalah inti dari jiwa, ucap Yalao. Xiaoyan menoleh dan melihat Yalao turun dari langit. Hantu tua Guyu dengan cepat dihabisi setelah Zian turun tangan. Karenanya Yalao bebas untuk melihat-lihat. Sejumlah besar esensi jiwa membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Cluster cahaya jiwa ini harus menjadi koleksi Menhol selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia gagal membawa hal yang begitu penting bersamanya, ucap Yalao. Aula jiwa ini benar-benar momok seluruh benua, ucap Xiaoyan. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki jumlah esensi jiwa yang sangat besar, seseorang mungkin bisa melangkah ke kelas Dodi yang legendaris. Yalao kemudian perlahan menjelaskan. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan, gumam Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan dengan hal ini, tanya Xiaoyan. Ini diciptakan dari membantai sejumlah orang yang tak terbayangkan. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, tentu saja tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Anda harus menerimanya. Level spiritual Anda saat ini berada di negara surgawi yang maju. Masih ada cara untuk pergi ke negara surga yang sempurna. Ini pasti akan membantumu untuk merebut api lotus iblis pemurni, ucap Yalao.
Mereka yang memiliki afinitas memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Sepertinya kamu dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain, ucap Yalau. Xiaoyan kemudian melambaikan lengan bajunya ketika dia menempatkan klaster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Pada akhirnya perang itu kemudian berakhir. Berita bahwa Aula Hall of Soul telah dihancurkan mungkin tidak diumumkan, tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi yang mengejutkan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 minggu setelah kejadian, masalah ini tampaknya telah menumbuhkan sayap dan meroket di sekitar Central Pen, menimbulkan banyak kejutan. Sementara itu, terlihat Xiaoyan duduk di atas batu besar di gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya besar 5 kaki mengembang di depannya. Kilau lembut dan murni terus dipancarkan dari dirinya. Cahaya mendarat di rumput dan daun hijau di sekitarnya menyebabkan mereka menjadi lebih hijau. Xiaoyan melambaikan lengannya, nyala api melonjak karena benar-benar menyempurnakan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam inti jiwa yang dia dapatkan dari aura jiwa. Perbaikan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menyebarkan api. Dia memandangi gugusan jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela napas lega. Sosok ini duduk di depan klaster cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya dan memakan inti jiwa itu. Permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan misterius seperti kristal ketika ia mulai menyerap lebih banyak esensi jiwa. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi mengerikan. Kelompok Yalau juga muncul di langit. Mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi muram. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiaoyan telah jauh melampaui Yalau baik dari segi doki dan jiwanya. Negara surgawi yang sempurna. Selain dari leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di dalam menara pil kecil telah mencapai keadaan ini. Anda benar-benar menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiaoyan cukup untuk memalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa iblis lama mereka. Mata penatua pertama dari menara pil kecil agak iri ketika dia menatap gunung di mana Xiaoyan berlatih. Aku ingin tahu berapa lama Xiaoyan akan berlatih kali ini. Menghitung hari-hari, Purifying Demonic Lotus Flame akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hall of Soul telah diam-diam mulai bergerak. Mereka telah menargetkan api lotus iblis yang memurnikan, ucap Peng Zunzi. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang kita hanya harus diam-diam menunggunya untuk melakukan terobosan. Selain itu, berikan perintah agar tidak ada yang diizinkan memasuki area itu dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiaoyan, ucap Yalau.